Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini servisannya TV LCD merek LG ya. Ini LG televisi LCD ya, masih LCD belum LED. Ini nomor serinya. Nah, 32LS3400 32 in ya. Ini tahun keluarannya 2013 Januari. Jadi masih LCD. Ini kerusakannya agak aneh, teman. Kerusakan TV LG ini Kerusakan TV LG ini agak aneh ya. Jadi kadang-kadang gambar normal, kadang-kadang gambarnya terang, semakin redup, akhirnya hilang gambarnya, terus langsung mati, nggak respon lagi. Dipencet-pencet nggak respon gitu ya. Mbak, ini saya nyalakan ya. Tancapkan. Indikator nyala dan lihat ada logo LG. Seperti biasanya ya. Dia masih normal. Tapi kadang-kadang dia redup gitu. Nah, ini masih normal, kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak ya. Jadi kerusakan TV LCD LG kali ini agak aneh ya. Agak aneh dan agak menjengkelkan juga karena kerusakannya itu tidak pasti satu ini. Maksud saya kerusakannya tidak langsung rusak, ini kadang normal, kadang enggak gitu ya. Jadi kadang rusak, kadang normal. Ini pas posisi normal. Tadi pas sebelum saya video sempat saya coba lagi. Sebelumnya sempat saya coba beberapa kali, ternyata kerusakannya tadi ya. Gambarnya pertama kali normal, terus semakin lama redup, hilang. Terus LED indikator dipencet-pencet nggak ngerespon sama sekali. Jadi nggak ada tampilan sama sekali, teman. Ini kan masih ada tampilan ya. Jika saya pencet menu setting input, nah dia masih ngerespon. Ya masih ngerespon. Tadi sebelumnya nggak ngerespon apapun ya. Jadi ketika pertama kali ditancapkan, coba saya tanpa input ya. Inputnya saya cabut dulu. Tancapkan lagi. Nah, dia nyala. Terus nanti redup gitu. Biasanya tadi pas awal. Nah, ini mbuh. Nah, dia kedip-kedip ya. Lihat. Kedip-kedip. Ini layarnya bener-bener kedip ini. Lihat layarnya bener-bener kedip. Nah, ini kerusakannya, teman. Agak aneh ya. Jadi kadang normal seperti ini, kadang-kadang mati, nggak ngerespon apapun, gambar hilang, suara juga kadang-kadang ikut hilang. Oke, langsung dibongkar aja. Agak aneh ini. Nah, oke teman, udah terbongkar ya. Sekarang posisinya udah terbongkar. Ini casing luarnya udah saya bongkar tadi. Skrupnya lumayan banyak ya. Buka lawang sih kadang. Nah itu udah posisi. Ini saya jelaskan dikit. Ini teman udah terbongkar. Ini blok power supply ya, rangkaian power supply, PSU nya. Ini mainboardnya. Biasa LG pakai XD engine ya. Mainboardnya cukup besar karena ini TV keluaran lama ya, karena TV tahun 2000 keluaran 2013 mainboardnya masih segitu ya. Ya keluaran baru tuh agak kecil biasanya. Ini inverter untuk lampu backlightnya. Oke, ini posisi udah nyala ini ya, udah tertancap, udah posisi nyala temen. Lihat sini saya ukur tegangannya ya. Oke, di sini saya ukur tegangan ini 3,3 voltnya, 3,5 harusnya ya. 3,3 atau 3,5. Saya lihatkan dulu nih, layarnya gelap teman. Nah, indikator mati ya. Indikator tiba-tiba mati tadi sempat nyala seperti awal tadi, yang di awal video tadi ya. Nyala sebentar ya, tadi di awal video kan normal ya, nyala. Terus kadang-kadang redup gitu langsung mati. Layarnya gelap, suara juga tadi nggak coba pakai suara soalnya. Pokoknya kata yang punya seperti itu ya. Pertama kali normal, terus kadang-kadang mati, redup mati gitu ya. Nah, ini sama, indikator mati, nggak respon, udah ditancapkan ke listrik. Layar gelap nih, layar sama sekali gelap teman. Masih ada nih, lihat. Cek ketok betulan kita ya. Iya, ada apa, masih ada nyalanya tadi ya. Gambarnya masih muncul tapi cuma gelap. Lihat nih. Nah, itu ada kotak-kotak langsung hilang. Cerak.
Nah, hilang kan? Ini kalau disorot pakai senter kelihatan ya. Oke, ini coba saya pencet setting. Nah, di sini masih ada, lihat ada tampilannya ya. Tapi gelap. Nah, ini kayaknya backlightnya yang bermasalah ya, bagian backlight. Lihat nih. Ya, kelihatan ya. Ini masih ada OSD-nya atau tampilan menu ya, ini menu setting. Lihat ini ada jam, kelihatan ya. Saya pencet lagi akan hilang. Nah, hilang kan? Saya pencet lagi setting, coba lihat di layar, perhatikan di layar. Nah, masih ada kelihatan kan? Masih kelihatan samar-samar gambarnya, cuma gelap banget, nggak kelihatan kalau dari jauh. Kalau dekat kelihatan ya, ada kotak-kotaknya ini. Nah, ini kerusakannya kayaknya di backlightnya. Inverter backlightnya nggak nyala ini kayaknya, nggak mendapatkan tegangan nih si inverter backlightnya. Backlightnya gelap, hanya kelihatan dari sini. Dan ini ternyata setelah dicek-cek tegangan 12 voltnya ngedrop ya. Ini ada dioda ultrafast. Nah, ini di sini cek ya, tegangan 12 voltnya ngedrop jadi 10,9. Padahal di sini tegangannya harus 12 volt ya, sesuai datasheet di sini. Nah, ini ada datasheetnya. Ada datasheet atau pin out untuk power supply-nya. Di sini ada 12 volt paling atas. 12 volt sini. Ini terbaca 10 sama seperti tadi ya. 10,9 sama seperti yang di dioda tadi. Nah, ini kerusakannya ya. Ini 24 voltnya ini 3,3 ngedrop. Ini 24 volt masih oke ya. 24 masih oke. Cuma yang ini 3,3-nya, 3,5-nya agak ngedrop. Ini 12 volt juga ngedrop ya. Ini 3,3 di sini. Nah, itu tadi teman. Ya, kayaknya di bagian rangkaian inverter backlightnya ini, atau ada permasalahan di PSU nya sendiri ya. Karena tegangan 12 volt yang ngedrop, harusnya ini bersih 12 volt ya, atau 11,8 yang ngedrop. Lumayan jauh, cuma 11 volt, 10,9. Oke, akan saya cari-cari dulu, saya bongkar dulu teman, karena ini udah sore. Tak aduh sih engko dilanjut nih. Saya curiga pada PSU nya karena tadi tampilan masih normal ya, tampilan masih ada cuma gelap, jadi backlightnya nggak nyala. Oke teman-teman, setelah saya melakukan pengecekan ya, cukup lumayan lama ya, butuh waktu sekitar hampir 1 jam nih tadi ngecek power supply nya. Dan udah saya ganti yang rusak ya, ini elko nya saya ganti. Ini ya, nilainya juga agak nurun ya, 470 mikro 25 volt. Ini elko di tegangan 12 voltnya ya, untuk filter tegangan 12 voltnya di sini. Ini saya ganti pakai yang lebih besar, saya ganti pakai 1000 mikro, ini 1000 mikro 25 volt. Terus lagi ada dioda yang cukup mencurigakan. Jadi dioda ini saya pasang, ini yang aslinya ya, dioda ultrafast di sini. Ini saya ganti pakai dioda yang model transistor atau yang model ampere besar. Ultrafast ini ketika dipasang tegangannya jadi drop 10,4 volt. Dan ketika dites pakai ISR meter itu terbaca normal ya. Tapi setelah saya ganti pakai dioda baru, ini dioda 20 amperan ya, yang 3 kaki, katoda tengah, anodanya pinggir ya, itu tegangannya naik jadi 11,4 atau 11,6 ya. Posisi normal 11,8, tapi kalau ada beban 11,6 atau 11,4. Tapi tidak jauh ngedropnya, tidak seperti yang aslinya ini. Yang asli ini kemarin saya cek itu malah tegangannya ngedrop lumayan jauh, 10,4 volt, dan ketika dibebani jadi 10 volt. Jadi kadang-kadang layarnya itu ya, di layar LCD-nya itu kadang-kadang ada garis-garisnya, itu karena tegangan 12 voltnya ngedrop. Jadi tegangan VCC supply ke Ticon juga ikut ngedrop ya, karena 12 volt ini juga untuk menyuplai Ticonnya. Ini yang awalnya saya ganti pakai dioda seperti ini. Nah, ini ya, anoda saya jadikan satu, terus ini ke sini katoda, katodanya masuk ke positif ya, elko. Nah, dan di sekitar sini ini nanti saya bersihkan ya. Ini saya solder ulang, terutama di resistor ini. Kemarin saya sempat ngecek normal semua ya, ini udah beda hari.
Di transistor TL431 nya ini normal, resistor 30K di bagian sini dekat IC coupler ya, itu normal semua 30 kilo, 1K4 4K2 30 kilo, 270 ohm normal semua di sini ya. Ini seringkali menyebabkan drop biasanya di sini ya, di feedbacknya sini, tapi ini alhamdulillah normal. Terus saya solder ulang IC BBM nya ini. Oke, di bagian dioda, terutama di dioda 3,5 voltnya ini ya. Ini kan dia ada dua power supply, jadi pisah-pisah ya. Yang ini ada trafo kecil, dia ada PWM-nya sendiri, ada drivernya sendiri. Untuk power supply tegangan standby-nya 3,5 volt. 3,5 volt dia pakai ini, diodanya ini, dan elko-nya ini 1500 mikro. 10 volt itu yang ini untuk 3,5 volt, dan yang trafo besar ini yang switchingnya besar dia pakai MOSFET untuk tegangan 24 volt. 24 voltnya ya untuk backlight, inverter backlight ya. Ini bukan, saya salah ngomong di awal itu ya, saya ngomongnya malah ya, saya kira ini inverter backlight LCD ya, alias CCFL, lampu CCFL atau fluorescent itu ya. Ternyata ini adalah inverter LED backlight ya, seperti mirip-mirip kan ya, pakai trafo karena ini TV LED LCD tulisannya di casingnya itu. Jadi ini TV LG keluaran lama, jadi semi LCD ya, mirip-mirip seperti TV LCD ya. Ternyata setelah saya pahami, jadi karena saya baru bongkar ini ya untuk inverternya LED LG yang keluaran lama. Jadi setelah saya pahami ternyata ini adalah modul atau rangkaian inverter LED backlight, cuma fisiknya aja yang besar ya. Biasanya kalau yang keluaran terbaru itu inverter backlightnya jadi satu sama power supply, jadi nggak terpisah seperti ini. Mohon maaf atas kekeliruan saya ya. Cuma itu, dan ini diodanya saya solder ulang. Ini untuk 24 volt. Ini elko saya tes semua normal, cuma yang ini tadi 12 volt dan 3,5 diganti sama diodanya. Solder ulang, oke. Terus lanjut ke rangkaian backlightnya teman. Ini rangkaian backlightnya juga bermasalah ya. Inverter backlight LED-nya itu yang menyebabkan kadang-kadang LED backlightnya mati ya, atau tiba-tiba TV gelap. TV gambarnya samar-samar ya, alias nggak ada kontrasnya, nggak ada kecerahannya, tiba-tiba gelap. Tapi masih ada tampilan OSD-nya, ada tampilan gambarnya, cuma dia gelap banget, samar-samar ya. Jadi LED backlightnya itu mati, backlightnya nggak nyala, tiba-tiba mati, atau kadang-kadang ini kedip-kedip backlightnya kedip-kedip seperti itu, langsung tiba-tiba mati. Tapi nggak standby, TV masih ada suara dan masih normal ya. Sudah saya jelaskan di sebelumnya itu. Ini ternyata elko-nya nilainya berkurang temen. Nanti semoga aja udah normal ya, semoga aja LED backlightnya nggak ada yang bermasalah di panelnya sana. Ini saya ganti ya, aslinya 68 mikrofarad 200 volt, saya ganti pakai 2 elko karena saya nggak punya yang setipis ini fisiknya. Saya ganti pakai 470 mikrofarad 100 volt, jadi saya seri biar dia jadi 200 volt. Saya kasih kabel ke sini, positif dan groundnya, ground yang pinggir, positif yang sebelah sini. Oke, tadi sempat saya coba sebentar, saya nyalakan lama, TV-nya normal ya. Jadi semoga aja nggak ada LED backlight yang mati, atau nggak ada backlight di panelnya, nggak ada yang bermasalah, atau nggak ada yang setengah short. Ini tadi juga saya solder ulang, soldering ulang di bagian IC-nya ini ya. Dia pakai IC driver backlight BD iya BD ya, BD 9285F ya, BD 9285F. Ini yang sering digunakan pada TV LG 32LS 3400 ya. Ya seperti ini rangkaian inverter LED backlightnya. Jadi kemarin saya kiranya ya,
Saya kira tuh dia pakai lampu CCFL atau lampu LCD, ternyata udah pakai LED backlight, cuma rangkainya aja yang besar ya. Nah oke, nanti kita pasang dulu, semoga aja nggak ada backlight yang mati, dan nanti langsung di tes running ya. Sekitar mungkin setengah hari atau mungkin 1 hari full dinyalakan. Oke, udah terpasang ya, power supply udah terpasang di body, dan ini modul inverter LED backlightnya udah terpasang juga. Ini kabel ke backlight ya, kabel ke bagian LED backlight yang ada di dalam panel sana. Di kemarin saya kira ini pakai lampu CCFL atau fluorescent ya, lampu LCD, ternyata dia pakai LED backlight. Jadi saya mohon maaf banget kemarin saya salah ngomong ya. Ini kabel dari power supply ke modul inverter backlight udah terpasang. Ini juga ada kabel untuk error M nya ya, untuk PWM error M input. Ini di sini ada tulisannya, ada error, pin errornya juga. Jadi terus pengatur brightness juga ya, pengatur kecerahan lampu latarnya. Jadi biar terang redupnya lampu backlight diatur dari sini, dari mainboard masuk ke sini, terus diteruskan ke inverter. Kabel ke mainboard udah terpasang, dan coba sekarang kita nyalakan, terus kita cek juga tegangannya. Yang kemarin tegangannya 12 volt drop, sekarang kita buktikan. Oke, udah nyala, dan lampu backlight langsung nyala ya. Lihat di sini backlight nyala, kita lihat. Nah itu udah ada tulisan AV, tidak ada sinyal, kan tampil logo LG berputar seperti ya, berputar kubus, tidak ada sinyal, dan dia tidak redup lagi ya. Kemarin pas sebelum diservis itu ketika muncul logo LG kadang-kadang langsung mati, bukan mati TV-nya tapi mati LED-nya ya, LED-nya langsung mati alias tegangannya drop. Ini sekarang udah normal ya. Terus juga kemarin kalau sebelum muncul logo LG, LED backlightnya akan sedikit berkedip seperti itu ya, terus lama-lama redup dan akhirnya LED-nya mati. Jadi layarnya gelap tapi tampilannya masih ada, rasternya masih tampil, cuma samar-samar karena LED backlightnya mati. Ini udah jernih, udah kelihatan. Sekarang kita cek tegangan 12 voltnya yang kemarin ngedrop ya. Posisi TV nyala 12 volt di sini, katoda dioda terukur 11,5. Kalau posisi 20 11,9, dia stabil ya, itu cuma 2 angka di belakang koma, jadi nggak masalah. Yang penting 11,9, dia nggak ngedrop. Kemarin sampai 10 volt ya, ngedropnya kemarin sampai lumayan jauh, 10 volt, 10,4, sekarang 11,9 normal. Terus ini tegangan 3,5 nya untuk standby normal. Terus 24 volt di sini. Wih, pindah sih. 24 volt stabil. Oke ya. Terus ini hati-hati ini ya, di bagian modul inverter backlightnya ini tegangan tinggi. Output inverternya di sini tegangannya cukup tinggi ya, 120-an volt DC. Kita cek positifnya untuk ke LED backlight ini 122 normal ya. Ini tegangan di elko nya, bukan di outputnya LED ya, karena outputnya LED itu juga diatur brightness-nya atau kecerahan lampu latar. LED-nya itu diatur dari mainboard, dari pengaturan itu ya, ada kecerahan lampu. Jadi ini tegangan output aslinya 122,6, nggak ngedrop. Kemarin lupa saya videokan ya, kemarin sempat ngedrop sampai 20 voltan terus hilang. Sekarang udah normal. Terus ini di pin backlightnya normal. Oke, masih bertahan. Coba dikasih flash disk untuk pemutar. Coba dulu pakai flash disk.
Nah, udah muncul tampilnya juga bersih ya, nggak ada kedipan LED. Kemarin pas saya coba seperti ini ada kedipan LED. Tak oke. Nah, kita coba putar intro dari channel saya. Oke. Kita coba putar ya untuk ngetes bentar. Oke. Kita tampil ya. Ini suara juga udah keluar. Oke, saya rapikan dulu ini. Nanti saya coba running test ya, dicoba dinyalakan lama. Mungkin 1 hari full saya akan nyalakan untuk mengetes ketahanan ini backlightnya dan juga modulnya. Semoga IC-nya ini juga masih normal, inverter masih normal. Kalau power supply udah dijamin normal ya, karena 12 voltnya udah nggak drop lagi. Semoga aja LED backlightnya ada di dalam sini nggak ada masalah ya, dan tentunya menghemat biaya ya. Semoga LED-nya masih aman. Oke, saya rapikan dulu. Oke ya, ini TV-nya udah saya rapikan semua, dari power supply, modul inverter LED backlight, dan ini saya tambahkan elko kemarin. Ini udah beda hari karena ini udah saya panjer. TV-nya tak panjer ya. Tak banjir ya, Pak ya. Udah tak nyalakan, udah saya nyalakan seharian full ini, temen. Jadi ini udah malam, hampir berapa jam ya, udah lama banget pokoknya, seharian full ini tanpa henti, dia nyala terus. Dan ini saya pegang heatsink di pendingin atau heatsink dioda ultrafast untuk 24 volt aman. Ini dioda yang kemarin saya ganti ya, dioda untuk 12 voltnya saya ganti pakai yang model transistor biar lebih awet. Elko aman, trafo. Nah, ini primer jangan dipegang ya, bahaya. Ini bagian modul inverter backlightnya, trafo hangat ya, nggak overhead. Elko ini aman yang kemarin ditambahkan itu. Terus ini body panel belakang juga nggak terlalu panas, temen. Lihat gambarnya. Nah, ini udah tampil ya. Ini suara sengaja saya nonaktifkan ya, suaranya saya 0. Nah, itu ada suaranya. Saya coba sebentar. Nah, ada suaranya. Cuma saya nolkan karena saya nyalakan seharian full tanpa henti, teman. Udah berapa ya? Ini hari ini udah hampir 14 jam tanpa henti, dari pagi sampai malam tanpa henti, jadi nyala terus. Terus kemarin juga udah seharian full nyala, posisi masih terbuka seperti ini. Jadi ini untuk running test dulu ya. Alhamdulillah sudah jos, normal jaya, tidak ada kendala. Alhamdulillahnya udah langsung normal, temen. Kemarin udah saya jelaskan ya cara-cara perbaikannya, udah lumayan detail itu. Ini udah normal, teman. Ini saya putar video flash disk ya, di USB. Ini videonya Mutik Nida ya, videonya Mutik Nida ya Lal Waton ya, ya Lal Waton, Mars NU, Mars Nahdlatul Ulama, ya Lal Waton, cinta tanah air sebagian dari iman ya, Ubul Waton minal iman. Dan ini Santri Deso, YouTube-nya Santri Deso, Ki Dalang Ulin Nuha dari Cilacap. Ini NU Kabupaten Cilacap ya, Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Cilacap. Nah, mantep ini. Inilah. Oke teman, segini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf bila
Ingin bertanya silakan tulis kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran salawase.